Pesona Ustadz Tampan, Bab 77, Hari Perjodohan. Aira masih menundukkan kepalanya. Saat mengatakan itu kepada kedua orang tuanya, Sonia nampak kaget. Dia takut putrinya merasa sakit hati mendengar perbincangan antara dirinya dengan sang suami. Ustadz Isa tampak biasa saja. Dia merasa apa yang dia lakukan sudah benar, untuk menghindari zina adalah menikahkan anak perempuannya. "Kamu dengar apa yang kami bicarakan, Nak?" tanya Sonia dengan sedikit gemetar. "Iya, Bu. Ayah sudah carikan jodoh untuk Aira kan?" Seorang ustadz, sahutnya dengan suara lirih. "Semoga kamu tidak salah paham akan hal itu, Aira. Ayah hanya mencarikan, berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Keputusan diterima atau tidaknya ada di tangan kamu. Tapi ayah mohon untuk kamu mempertimbangkannya dulu, sebelum menolak seorang lelaki. Lihatlah bagaimana akhlaknya Aira, supaya kamu ada yang bimbing untuk kedepannya." Mendengar apa yang diucapkan Ustadz Isa, Aira sudah merasa lemas duluan. Namun siapa yang bisa melawan apa yang sudah ditentukan oleh Ustadz Isa? Untuk masalah agama dan aturannya sang ayah memang keras, karena dia tahu kalau kelak ia akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anaknya nanti. "Aira yang akan menjalani hubungan itu ya. Kalau merasa tidak cocok Aira tolaklah," sahutnya dengan enteng. "Nak, duduklah. Kita bicara baik-baik tanpa kemarahan ya. Ayah minta maaf karena semalam sudah terlalu keras kepada kamu. Bahkan ayah refleks menamparkan kamu. Tapi sungguh yang ayah lakukan semuanya karena rasa sayang ayah kepada kamu." Aira mendekat ke arah kedua orang tuanya. Dia duduk di antara mereka. "Aira sudah jelaskan, Aira tidak berbuat apa-apa meski pulang malam ya. Ayah tahu, dan ayah percaya akan hal itu. Tapi tetap tidak ada pembenaran dengan apa yang kamu lakukan itu, dan kamu sudah semakin berani." Aira terdiam, dia merasa bersalah sendiri. "Katakan, kamu sudah ada seseorang yang kamu suka?" Kini Sonia yang bertanya di sampingnya. Gadis itu diam. Di otaknya hanya ada Amar saja sebenarnya. Namun belakangan ada Derry yang selalu hilir mudik datang padanya memberikan perhatian. Selama ini Aira memang bersikap cuek, tapi yang sebetulnya dia tahu kalau pria itu menyukai dirinya. "Kalau tidak ada, berarti nanti sore kamu tetap akan bertemu dengan pilihan ayah terlebih dahulu, Aira. Tidak enak jika ayah batalkan, karena ayah yang memintanya." Baiklah, Aira akan mengikuti kemauan ayah. Tapi Aira tidak janji akan menerimanya. Aira akan ikuti kata hati Aira saja. Kalau tidak suka kan tidak bisa dipaksakan juga. Sahutnya dengan pendapat dia sendiri. Sebuah pernikahan tanpa cinta itu bisa berdiri kokoh, Aira. Asal niat kamu itu ibadah karena Allah. Itu mungkin ayah, Kazia atau orang-orang yang level keimanannya sudah tinggi. Untuk orang seperti Aira, itu masih tidak mungkin ayah, ucapnya masih dengan pikiran egoisnya. Sudah, jangan berdebat lagi. Intinya, kami di sini melakukan semuanya bukan karena tidak sayang dengan Aira, Nak. Justru sebaliknya. Kelak kamu akan merasakan apa yang kami beritahu ini. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kami menggunakan perasaan ya. Sonia berusaha menengahi perbincangan keduanya. Aira kembali ke kamarnya dengan wajah yang masih ditekuk. Tidak ada kebahagiaan di sana. Otaknya masih sulit untuk menerima sebuah hubungan di usianya yang masih 18 tahun. Sampai di dalam kamar, Aira mengambil telepon genggamnya. Iseng dia membaca kembali chat belakangan ini bersama dengan Derry. Hanya dia satu-satunya pria yang belakangan ini memberikan perhatian padanya. Tentang sang ketua OSIS, Aira hanya bercanda saja kepada Derry. "Apa kamu sudah siap untuk menikah?" Dengan tidak sadar Aira mengirimkan pesan itu kepada Derry. Pria itu kebetulan sedang berada di rumah. Karena hari ini baik Sierra maupun Rizal tidak ada yang keluar dari rumah. Wajah Derry memerah kaget.
ketika membaca pesan seperti itu dari Aira. Kenapa bertanya seperti itu? Kamu sudah percaya sekarang, kalau aku ini belum menikah ya? Jawab Derry merasa aneh dengan pesan yang dikirim Aira. Hanya ingin bertanya, aku sedang pusing. Ayah akan menjodohkanku dengan seorang ustadz. Aku belum mau menikah, tapi tetap saja ayah memaksanya. Derry kaget, tangannya sedikit bergetar. Ternyata secepat itu keluarga Aira mengambil keputusan untuk menikahkan putrinya. Dia tidak tahu jika Aira baru saja kena masalah, karena dia pulang larut malam sehingga membuat keluarganya marah dan langsung ingin menjodohkan Aira. Oh, kenapa harus pusing? Tinggal terima saja jika kamu menyukainya. Mungkin ini hanya sekedar rencana lamaran. Tidak apa-apa, jalani saja dulu. Derry menarik nafas, ada rasa sesak dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak ingin Aira dilamar oleh orang lain, tapi lidahnya juga tidak bisa menahan untuk itu tidak terjadi. Nyebelin sekali, minta sarannya harus gimana? Malah sama saja kayak ayah, nyuruh aku nikah. Aira malah marah-marah dengan jawaban dari Derry. Gadis itu sudah berharap kalau Derry akan melakukan tindakan, setidaknya melarang dia atau apa. Kupikir dia baik padaku belakangan ini karena dia suka sama aku. Ternyata salah, dia nyuruh aku menjalin hubungan dengan yang lain. Baiklah, kalau itu maunya dia juga, tambah kesel jadinya aku, umpat Aira berbicara sendiri. Derry tidak menjawab pesannya lagi. Pria itu juga merasa bingung. Dan kini ia merasa bersalah karena mengatakan hal itu pada Aira. Apakah yang aku katakan tadi itu salah? Kenapa dia jadi marah-marah sih sama aku? Heran, perempuan memang susah sekali ditebak, ucap Derry saat membaca pesan terakhir dari Aira. Derry terdiam bola-balik di ruang tamu, hingga Aisyah melihatnya. Ada apa nak? Kamu sedang cemas? Ada yang sedang dipikirkan? Tanya Aisyah dengan begitu lembut. Tidak apa-apa tante, hanya sedikit sedang bingung saja, jawab Derry pelan. Aisyah tersenyum. Sierra bilang kalau kamu sudah tidak punya orang tua ya. Sungguh mudah-mudahan kamu tidak pernah berkecil hati akan hal itu. Kamu sudah sangat hebat, tumbuh dengan baik meski tanpa orang tua. Derry terdiam, kemudian menganggukkan kepala. Di sini ada aku dan Mas Hito sebagai yang paling tua di rumah ini. Meski kita tidak bisa jadi seorang mahram karena adanya sebuah hubungan, tapi kamu bisa anggap kami sebagai orang tua pengganti. Jika kamu butuh apapun, jika kamu ingin apapun, bilang saja kepada kami. Jangan sungkan, sebisa mungkin aku akan membantunya jika mampu nak. Derry masih terdiam, berkaca-kaca karena bertemu dengan keluarga yang begitu baik. Terima kasih tante, tapi aku tidak enak jika merepotkan kalian terus. Anggap saja kita saling berbagi pahala nak. Mengasuh anak yatim piatu itu pahalanya besar sekali. Kamu adalah anak-anak yang disayang oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan diberikan balasan pahala oleh Tuhan. Aisyah membuat Derry tidak bisa menahan air matanya. Jika mereka adalah mahram, mungkin pria itu sudah memeluk Aisyah untuk mengucapkan terima kasih. Namun dia tahu batasan, dia tidak boleh melakukan itu. Sore itu Aira sudah memakai pakaian yang sopan dan salah satu pakaian terbaiknya. Meski dia tidak ingin dijodohkan dengan lelaki pilihan ayahnya, namun Aira akan mencoba untuk menjalaninya terlebih dahulu. Dia tidak bisa menolak dengan apa yang sudah direncanakan oleh sang ayah. Keputusan Ustadz Isa sudah bulat, dan tinggal menunggu beberapa detik lagi. Seorang pria akan datang ke rumahnya untuk membawa lamaran. Zia masuk ke dalam kamar sang adik. Terlihat Aira sedang melamun di depan sebuah cermin dengan tatapan yang kosong. Zia mendekati sang adik. Dia tahu bagaimana perasaan Aira, karena dia juga pernah akan dijodohkan oleh sang ayah dengan pria pilihannya. Dek, sudah dong. Kamu jangan sedih begitu. Kamu tahu sebelum Mas Amar datang melamar,
Ada pria lain juga yang mau melamar kakak. Saat itu yang aku rasakan sama mungkin dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Tapi saat itu kakak mencoba ikhlas, minta pada pemilik hati, agar memberikan jodoh terbaik untuk kakak, dan pada akhirnya ketika hari lamaran itu tiba, tanpa kakak berbuat apapun, pria yang mau melamar kakak sendiri yang membatalkan untuk lamaran itu. Zia memeluk adiknya dari samping. Kak Zia sedang beruntung saja itu mah. Kejadian seperti itu tidak akan terjadi padaku. Aku bingung bagaimana cara menolaknya. Aku tidak ingin menyakiti seorang lelaki yang tidak pernah berdosa kepadaku. Zia tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya. Dek, kamu belum bertemu dengan lelaki itu loh. Coba bertemu dulu. Ayah juga sudah memberikan kebebasan untuk kamu, mau menerima atau menolak, asal dengan pertimbangan terlebih dahulu. Kamu jangan nolak saja dek, lihat saja dulu dan coba ikhlas. Nanti kalau bukan jodoh, yakin saja Allah akan menjauhkan kalian dengan jalannya. Aira terdiam, merenungi apa yang kakaknya katakan. Aira tidak sekuat Zia, tidak seihas dan serido Zia. Gadis itu lebih tidak sabaran dibanding kakaknya. Ingin rasanya aku kabur saja dari rumah ini kak, mumet kepala Aira ke Zia. Aira mengeluh sendiri. Hus, jangan asal bicara seperti itu kamu dek. Nanti ayah semakin marah sama kamu loh, kasihan ibu juga. Ibu pasti nangis-nangis kalau kamu melakukan hal yang aneh-aneh lagi. Zia menekan suaranya ketika mendengar niat buruk dari adiknya itu. Lagian Aira masih kecil, sudah dijodoh-jodohin saja. Di sekolah kan tidak boleh menikah usia 18 tahun. Nanti Aira dikeluarkan dari sekolah lagi kak. Itu sama saja ayah egois, membuat anaknya putus sekolah demi keinginannya. Jangan jauh-jauh mikirnya, ayah tidak sejahat itu dek. Kakak saja masih dibiayai kuliah meski sudah menikah. Mungkin saja ini hanya lamaran dulu dek. Nikahnya nanti setelah kamu lulus sekolah, ucap Zia menenangkan. Dari luar kamar sudah terdengar suara ramai. Beberapa tamu yang ditunggu Ustadz Isa sudah datang. Aira semakin menundukkan kepala. Dia ingin rasanya mengunci pintu, kemudian tidak keluar dari kamar. Nah dek, kayaknya sudah datang seseorang yang akan melamar kamu. Kakak keluar dulu ya. Mau bantu ibu? Siapkan makanan untuk tamu. Ingat jangan kabur dari kamar. Kamu harus tenang. Insya Allah semua baik-baik saja. Ucap Zia kembali menenangkan sebelum dia keluar dari kamar Aira. Gadis itu mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia sedang berpikir bagaimana cara menolak lamaran pria yang melamarnya sore itu. Om, kamu bisa bawa aku kabur tidak dari rumah? Aku gak mau dijodohkan sama ayah. Aira tiba-tiba mengetik sebuah pesan, kemudian mengirimkan pesan itu kepada Derry. Tidak boleh begitu, diam di kamar, dan turuti apa kata ayahmu. Terima saja lamaran dari pria itu. Ayahmu tahu yang terbaik untuk kamu. Balas Derry. Aira semakin kesal, bingung sendiri apa yang harus dia lakukan. Dia bolak-balik di dalam kamar, hingga akhirnya dia melihat ke jendela kamarnya. Sebuah pikiran buruk kembali hinggap di kepalanya. Aira berjalan ke arah jendela. Dia naik ke atas sana. Namun tiba-tiba telepon genggamnya kembali berbunyi. Sebuah pesan dia terima lagi. Turun dari jendela itu, jangan kabur. Sudah aku bilang hadapi kenyataan. Jangan menjauh dari kenyataan yang menghampiri kamu. Ayahmu tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk untuk kamu. Pesan dari Derry ia terima kembali. Aira membuka jendela lebar-lebar. Kemudian dia menoleh, kepalanya keluar dari jendela, melihat apakah Derry ada di sekitar rumahnya atau tidak. Aira bingung karena Derry tahu dia akan kabur lewat jendela rumahnya. Kenapa dia tahu kalau aku akan kabur lewat jendela ini? Jangan-jangan dia ada luar halaman rumahku? Apa dia sengaja datang ke sini?
karena aku mau dijodohkan dengan pria lain. Apakah dia merasa cemburu? Ah, apa sih yang kamu pikirkan, Aira? Mana mungkin dia menyukai kamu? Dia anggap aku hanya ABG labil yang masih kekanak-kanakan, dan aku juga cuman anggap dia omom yang sudah beristri aja kan. Tapi kalau dia benar-benar ada di sini, lumayan aku benar-benar bisa kabur dari perjodohan ini. Aira berceloteh sendiri. Dia turun kembali dari atas jendela, duduk di tepi ranjang menatap layar teleponnya. Aku telepon saja. Aira memencet tombol telepon, namun langsung dimatikan oleh Derry. Sampai beberapa kali Aira mencoba untuk menelepon tapi tetap dimatikan oleh Derry. Ya Allah, sombong amat kamu Om. Dengusnya merasa kesal. Aira kembali mengetik sebuah pesan untuk Derry. Aku tahu, kamu ada di sekitar rumahku kan, buktinya kamu tahu, kalau aku akan kabur dari jendela. Baguslah. Tunjukkan di mana kamu sekarang. Aku butuh bantuan kamu Om. Bantu aku untuk kabur dari kamar ini. Please, aku tidak ingin dijodohkan oleh ayah. Rengek Aira mengirimkan pesan. Aku di ruang tamu rumahmu. Sini kalau mau kabur dengan aku. Jawab Derry dengan santainya. Aira membulatkan mata, tidak percaya dengan balasan dari Derry. Jangan bercandalah Om. Aku keluar dari kamar ini. Itu namanya aku cari mati. Nanti aku keburu ketemu dengan calon yang akan dijodohkan sama aku. Tidak mau. Ucap Aira marah-marah di dalam pesan. Ia bahkan mengirim pesan itu dengan emotikon marah di bawahnya. Dasar ABG labil. Dikasih tahu tidak percaya. Balas Derry dengan senyuman di wajahnya. Pria itu kembali memasukkan telepon genggamnya ke dalam saku. Sedangkan Aira bingung sendiri dengan semua yang dikatakan oleh Derry. Dia belum bisa mencerna apa yang terjadi. Yang ada di otaknya adalah dia tidak ingin dijodohkan. Dia tidak ingin menikah di usia muda. Dan dia sedang mencari cara untuk menghindar dari semuanya. Ya Allah, berikan aku jalan yang terbaik untuk masa depanku. Aku tidak mau menikah dengan pria yang aku tidak kenal. Tolong hadirkan padaku seseorang yang bisa menolongku. Gerutu Aira berbicara sendiri. Nak Aira, dari luar Sonia sudah memanggilnya. Ibu masuk ya nak. Aira semakin gemetar. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,